Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah eksplorasi yang jujur aja keren banget. Kita bakal ngomongin soal masjid-masjid kuno di Jawa. Dan ternyata bangunan-bangunan ini tuh bukan sekedar tempat ibadah biasa, tapi bukti fisik nyata dari harmoni budaya yang bener-bener luar biasa. Pasti sering kan lihat bangunan kayak gini, tapi tunggu sampai Anda tahu cerita luar biasa di balik arsitektur kayunya yang khas ini. Nah, buat pemanasan, coba ditanyain ini ke diri sendiri. Pernah kepikiran nggak, kenapa tempat ibadah bersejarah di Indonesia, khususnya di Jawa, kok bentuknya beda banget dari gambaran masjid pada umumnya di seluruh dunia? Biasanya kan kalau kita dengar kata masjid, yang kebayang langsung kubah besar, terus menara batu yang menjulang tinggi kan? Tapi di Jawa kuno, wah, tampilannya beda 180 derajat. Jadi ini dia peta perjalanan kita buat pembahasan kali ini. Kita bakal bedah semuanya, mulai dari filosofi global soal arsitektur Islam, gimana adaptasinya oleh Wali Songo, jejak sinkretisme, sampai ngebongkar rahasia di balik ikoniknya atap tiga susun khas Jawa. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, budaya lokal dan arsitektur. Gimana sih budaya lokal itu ngebentuk fisik sebuah bangunan? Poin pentingnya di sini, arsitektur tuh gak cuma soal tumpukan batu dan kayu aja. Sama sekali bukan. Bangunan itu ibarat sebuah teks sejarah yang hidup. Dia mencerminkan jiwa, keadaan spiritual, dan bahkan kondisi psikologis masyarakat yang ngebangunnya. Jadi pas kita ngelihat masjid kuno, sebenarnya kita tuh lagi ngebaca buku harian dari masyarakat di masa lalu. Keren banget kan? Kutipan ini benar-benar ngasih gambaran brilian soal gimana sebuah keyakinan itu beradaptasi. Waktu Islam datang ke Nusantara, alih-alih maksain gaya arsitektur asing yang mungkin kaku dan gak nyambung, agama ini malah melebur dengan realitas lokal. Praktisnya, Islam datang dan menyesuaikan diri dengan apa yang sudah ada di masyarakat. Sebuah pendekatan yang bisa dibilang sangat membumi dan bijak banget. Oke, lanjut ke bagian kedua, filosofi bangunan Islam. Biar kita bisa benar-benar paham apa yang terjadi di Jawa, kita harus mundur sedikit dan ngeliat gimana sih tren arsitektur Islam di tingkat global secara historis. Sejarah itu ngasih bukti yang nggak bisa dibantah kalau arsitektur Islam itu dari dulu banget udah super fleksibel. Coba deh kita lihat jejaknya. Masjid Agung Damaskus itu nyerap gaya Romawi dan Bizantium. Terus Dome of the Rock di Palestina itu pakai konsep rotunda dari Kristen Suria. Bahkan elemen seperti mihrab pun terinspirasi dari tradisi Kristen Koptik loh. Ini ngebuktiin kalau seiring menyebarnya keyakinan ini ke berbagai penjuru dunia, arsitekturnya juga dengan cerdas nyerap elemen budaya di mana ia berada. Terus pertanyaannya, emangnya masjid tuh wajib banget ya bergaya Timur Tengah? Jawabannya tentu aja enggak. Perbandingan ini nunjukin ke kita, sama kayak Islam yang adopsi lengkungan batu Romawi waktu di Timur Tengah dan Mediterania, arsitektur ini juga secara filosofis udah ditakdirkan buat beradaptasi. Jadi wajar banget kalau pas sampai di Tanah Jawa, bentuknya berubah jadi tiang kayu, pakai atap joglo, dan kerasa banget unsur Hindu-Budanya. Masuk ke bagian ketiga, strategi dakwah lewat budaya. Sekarang kita bakal ngulik gimana proses adaptasi fisik ini ternyata sengaja dirancang sama para ulama awal di Indonesia. Bayangin aja, Wali Songo atau 9 wali yang sangat dihormati di Jawa. Waktu itu ngadepin tantangan komunikasi yang super masif. Terus, gimana cara mereka nyelesainnya? Cerdasnya, mereka ngehindarin yang namanya Arabisasi paksa. Bukannya maksa gaya Timur Tengah, mereka justru membaur dengan adat istiadat lokal. Mereka pakai kesenian tradisional kayak wayang sebagai media, dan mendesain masjid klasik dengan gaya yang mirip banget sama keraton Jawa. Mereka bawa keyakinan baru, tapi tanpa menghapus identitas lokal sedikit pun. Bener-bener strategi yang jenius. Dan coba tebak, apa hasil dari rasa hormat yang mendalam terhadap budaya ini? Luar biasa banget, karena para wali ini lebih milih buat menghargai nilai-nilai sakral lokal daripada menghancurkannya. Mereka berhasil bikin masyarakat transisi dengan sangat damai. Puncaknya, berdirinya Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Mulus banget tanpa pertumpahan darah. Hal ini bawa kita ke bagian keempat, jejak sinkretisme di Jawa. Disinilah kita bakal ngebahas bukti-bukti fisik yang ditinggalkan yang ngarahin kita ke satu konsep yang sangat penting. Sinkretisme. Nah, ini dia konsep utamanya. Sederhananya, ini tuh proses percampuran tradisi. Ketika suatu masyarakat ngadopsi agama baru, mereka secara sadar milih buat ngegabungin hal baru itu sama budaya lama mereka, biar nggak terjadi benturan. Tujuannya apa? Ya supaya ajaran yang baru masuk ini kerasa ramah, hangat, dan nggak asing buat masyarakat setempat. Biar lebih kebayang, yuk kita bandingin langsung. Kelihatan banget kan jejak sinkretismenya?
Kalau masjid di Timur Tengah itu khas banget dengan kubah betonnya, nah masjid kuno Jawa pakai atap joglo atau limasan yang bertingkat. Material batu dan bata diganti sama kayu yang diukir rumit. Terus yang paling unik nih, kalau di sana panggilan azan pakai menara batu yang tinggi, di Jawa mereka pakai beduk. Ini benar-benar wujud nyata dari sinkretisme yang bisa kita lihat langsung. Dan tibalah kita di bagian kelima, makna atap tiga susun. Kita bakal bedah tuntas salah satu ciri fisik paling ikonik dari masjid kuno Jawa. Ada satu fakta yang mungkin bakal bikin Anda kaget nih. Menurut sejarawan Agus Sunyoto, atap tiga susun khas Jawa yang legendaris itu ternyata bukan sesuatu yang dibawa dari luar loh. Atap ini murni hasil adopsi yang brilian banget dari tempat suci lokal masa lalu, yaitu dari tradisi Kapitayan atau Sunda Wiwitan. Menarik banget kan? Tapi, tunggu dulu. Mereka nggak cuma asal jiplak bentuk atapnya aja loh, mereka masukin makna filosofis yang dalam banget ke dalamnya. Setiap tingkatan atap itu ibarat tangga perjalanan spiritual kita. Susunan paling bawah melambangkan iman atau keyakinan murni kita. Naik satu tingkat ke tengah itu melambangkan Islam dan praktik-praktik agamanya. Dan puncaknya, susunan paling atas itu ihsan, tingkat kesempurnaan spiritual tertinggi. Coba bayangin. Sebuah bangunan yang seolah-olah bisa berbicara lewat arsitekturnya. Keren banget ya. Kutipan ini benar-benar merangkum eksplorasi kita hari ini dengan sempurna. Pada dasarnya, dalam membangun masjid di Jawa, itu gak ada pakem yang kaku dan seragam. Arsitektur itu bukan sekedar benda mati, melainkan sebuah dialog yang dinamis dan terus-menerus. Sebuah perbincangan indah antara keyakinan universal yang datang dengan tradisi lokal yang menyambutnya. Buat nutup pembahasan kita kali ini, saya mau ngajak Anda mikir soal ini. Kalau arsitektur adalah sebuah teks sejarah yang merekam dialog antara iman dan budaya, kira-kira cerita apa ya yang lagi disampaikan sama bangunan-bangunan tertua di kota Anda? Arsitektur itu nyimpan memori kolektif kita loh. Makasih banget udah nemenin saya di eksplorasi kali ini. Teruslah penasaran dan jangan pernah berhenti mempertanyakan hal-hal di sekitar Anda.